Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan pada kita nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali, berjumpa dalam media ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran ke-56. Pelajaran ke-56, Al-Qira'atu fis Shalat. Bacaan Al-Quran di dalam sholat. Bacaan Al-Quran di dalam sholat. Kita akan membaca beberapa hadis dari Nabi SAW ataupun dalil-dalil yang berkaitan tentang bagaimana Nabi SAW membaca surat di dalam sholat wajib. Itu surat-surat di dalam Al-Quran di dalam sholat, ya. Panjang pendeknya seperti apa kita akan baca dari dalil menunjukkan hal ini. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala katakan berkaitan tentang perintah untuk ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita dianjurkan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, membaca ta'awuznya keras atau pelan? Maka cukup disirkan, ya, cukup disirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak perlu dijaharkan. Kemudian hadis yang lain, dalil yang lain menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra' bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Akhrajahu Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, tapi tidak pernah saya mendengar satupun di antara mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat apakah membaca bismillahirrahmanirrahim dijaharkan atau disirkan. Ya, ada kemungkinan di sini Anas bin Malik tidak mendengar secara jahar. Adapun imam membaca secara sir. Membaca sir hanya telinga kita saja yang mendengar, tidak perlu dikeraskan. Jadi membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu membaca apa? Surat Al-Fatihah. Dan membaca surat Al-Fatihah hukumnya rukun dalam sholat. Maka tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bifatihatil kitabi fa huwa khidajun ghairu tamamin
salasan khidajun ghairu tamamin. Khidajun ghairu tamamin akhrajahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa salat yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya, maka bahwa khidajun, maka salatnya adalah khidaj ghairu tamam. Khidaj bermakna naqisah, salatnya tidak sah atau kurang ya. Akhrajahu Muslim. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, la sholata, tidak ada salat, liman lam yaqra, bagi siapa saja yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, dengan surat Al-Fatihah. Para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang membaca atau tidak membaca surat Al-Fatihah salatnya tidak sah atau tidak sempurna, karena diambil dari huruf la ini. Huruf la ini adalah la yufidu la nafi li sihhah atau la nafi lil kamal. Para ulama berbeda pada pendapat. Yang sahih Allahu a'lam bishawab, la di sini adalah la yang menafikan kesahan salat. Jadi tidak sah salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang mengatakan sah, maka salatnya tidak sempurna. Bagi yang mengatakan la salata, la di sini adalah la nafi lil kamal, la yang menafikan kesempurnaan, maka mereka mengatakan tidak sempurna salatnya. Bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salat, Allahu a'lam bishawab, yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya salatnya tidak sah. La di sini adalah la nafi li sihhah, la yang menafikan kesahan salat. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga setelah kita setelah imam membaca ta'awuz, dan membaca Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk makmum membaca amin. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, idza ammana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, jika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka kalian juga ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Di sini perhatikan syaratnya, kita diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kita aminnya bertepatan dengan diucapkannya amin malaikat. Jadi malaikat juga mengucapkan apa? Amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi kapan membacanya? Ketika si imam sudah mengucapkan waladdallin, maka imam mengucapkan amin. Imam mengucapkan amin berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kalian amin. Kenapa? Kalau dia mengucapkan amin dan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Dari hadis-hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bagaimana cara membaca di dalam sholat, yaitu setelah membaca surat doa iftitah atau istiftah, sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim, dan keduanya disirkan, ta'awuz dan basmalahnya. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Maka setelah itu membaca amin. Dan disunahkan kita membaca amin. Adapun membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib, dan
termasuk rukun dalam sholat. Allahu a'lam. Nah, setelah itu kita membaca surat yang kita hafal di dalam sholat kita. Dan beberapa hadis menunjukkan Nabi SAW terkadang membaca surat tertentu di dalam sholat wajib, di antaranya di dalam sholat maghrib. Dalam sholat maghrib Nabi SAW berbeda ya, terkadang membaca panjang, terkadang pendek, terkadang sedang, berdasarkan hadis-hadis yang akan kita baca. Di antaranya hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-tur fil maghribi." Muttafaqun alaihi. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur di dalam salat maghrib. Dan ini terkadang atau kadang-kadang membaca surat yang agak panjang di dalam salat apa? Dalam salat maghrib. Makanya para ulama mengatakan masyru'iyatut tatwil fi qiraati salatil maghrib ahyanan. Disyariatkan, dibolehkan memanjangkan bacaan di dalam salat maghrib terkadang. Ahyanan ya. Ahyanan artinya bukan didawamkan setiap salat maghrib bacanya panjang-panjang, tidak. Kata para ulama juga menyebutkan membaca dalam salat maghrib adalah qisarul mufassal. Karena qiraatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatihi takhtalifu fi waqtin li akhar. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat wajib berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Faqad yakana yaqra'u ahyanan fil maghrib min qisaril mufassal wa rubbama qara'a ahyanan min tiwali suratil Qur'an. Kama fil isya faqad amara Mu'adzan an yusalli bimithli sabbihi wal laili idza yakhsha wa ankara ala Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu tatwiluhu asyadidu fil qiraah. Nabi SAW biasa membaca dalam sholatnya terkadang berbeda di satu waktu dengan waktu yang lain. Terkadang di dalam sholat maghrib membaca surat-surat qisarul mufassal. Yang disebut dengan qisarul mufassal adalah dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu bacaan di dalam sholat maghrib. Itu qisarul mufassal dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Qisar artinya pendek, mufassal itu karena banyak ayat-ayat yang pendeknya. Summiya mufassalan likasrati fawasilihi. Disebutnya mufassal karena banyak fasilnya, banyak fasil itu pemisah-pemisah ayat-ayat atau ayat-ayat pendek-pendek. Ayatnya pendek. Jadi di dalam sholat maghrib disunahkan membaca qisarul mufassal dari surat-surat yang pendek. Qisarul mufassal itu dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Atau terkadang di dalam sholat maghrib Nabi SAW membaca surat yang agak panjang. Surat yang agak panjang dari surat At-Tur. Dari surat At-Tur itu termasuk surat yang tiwal ya, agak panjang. Karena Al-Quran itu disebutnya ada yang mufassalan. Mufassal itu yang agak panjang. Dari surat Qaf sampai surat Amma yatasaalun itu sebutnya tiwalul mufassal. Dari surat Qaf sampai surat An-Naba atau Amma yatasaalun disebutnya tiwalul mufassal. Kalau dari surat An-Naba sampai Ad-Duha disebutnya ausatul mufassal, pertengahan. Nah, kalau Ad-Duha sampai An-Nas sebutnya qisarul mufassal. Adapun di dalam sholat Isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca surat-surat seperti Sabbih isma rabbikal a'la, wal laili idza yaghsha, dan seterusnya ya, di dalam tiwal ausatul mufassal. Ausatul mufassal itu di antara An-Naba sampai Ad-Duha. Itu dalam surat Qisar ausatul mufassal, pertengahan dari An-Naba sampai Ad-Duha. Ini disyariatkan dibaca di dalam salat Isya. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah
radhiyallahu taala anhu, kana Mu'adzun radhiyallahu anhu yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya, summa ya'ti fa ya'ummu qaumahu, fa shalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya, summa ata qaumahu fa ammahum. Faftataha bi suratil Baqarah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Mu'az pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat isya. Kemudian dia balik ke kaumnya. Kemudian ternyata kaumnya belum sholat isya. Kemudian Mu'az bin Jabal menjadi imam sholat isya di kaumnya. Jadi menjadi imam ya, sholat isya di kaumnya. Faftataha bi suratil Baqarah. Kemudian Mu'az bin Jabal di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah, sholat isya bacanya surat Al-Baqarah. Fanharafa rajulun, dan bacanya panjang, dibacanya panjang. Kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki mundur, kemudian membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendirian di belakang. Fanharafa rajulun fasallama summa shalla wahdahu wansarafa. Seorang lelaki mundur ke belakang, kemudian dia sholat sendirian di belakang, kemudian dia pergi. Faqalu lahu, setelah sholatnya selesai, ditanya kepada dia, ana fakta anta ya fulan, apakah anda sudah melakukan perbuatan kemunafikan wahai fulan? Laki-laki itu mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah. Wala atiyanna Rasulullah SAW fala ukhbirannahu, sungguh pasti aku akan datang kepada Nabi SAW dan aku akan beritahu kepada Nabi SAW. Fa'ata Rasulullah SAW, kemudian laki-laki itu pun ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, inna ashabu nawabiha na'malu bin nahari wa inna Mu'adzan shalla ma'akal isya'a thumma ata faftataha bi suratil Baqarah. Adu laki-laki itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya kami ini, kita ini orang-orang yang bekerja di siang hari, pulang-pulang sudah petang, maghrib, belum istirahat, ngantuk, dan seterusnya. Dan Mu'az bin Jabal sholat isya bersama Anda, kemudian datang pulang ke kampungnya, dan sholat bersama kami. Dan dia sholat bacanya panjang. Di antaranya adalah membaca surat Al-Baqarah. Kami ini para pekerja, wahai Rasulullah. Kami ini lelah, capek. Sholatnya kalau bisa jangan panjang-panjang. Kalau bisa jangan panjang-panjang. Seperti itulah ya bahasa kita. Faqbala Rasulullah SAW ala Mu'az. Kemudian Nabi SAW memanggil Mu'az dan berkata, ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, wahai Mu'az, apakah engkau ingin memberikan fitnah, wahai Mu'az? Iqra bisyamsi wa duhaha wad duha wal laili idza yaghsha wa sabbih isma rabbikal a'la. Akhrajahu Muslim. Kalau salat baca surat yang Awsatul Mufassal saja. Kata Nabi SAW, bacalah surat Asy-Syamsi wa duhaha, atau surat Ad-Duha, atau surat Wal-Laili idza yaghsha, atau surat Sabbih isma rabbikal a'la. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kalau salat Isya dimakruhkan, kata para ulama ya. Dimakruhkan salat dengan membaca bacaan yang panjang. Kenapa? Karena kita melihat zaman sekarang, masyarakat zaman sekarang ini imannya tidak seperti imannya para sahabat. Lihat para sahabat saja ketika Mu'az bin Jabal baca surat Al-Baqarah ngeluh, aduh pada Nabi SAW. Apalagi dia hidup di zaman sekarang. Bacaannya dia bacanya panjang-panjang, maka tentu saja ini akan menjadi fitnah. Makanya Nabi SAW mengatakan ini ketika pada zaman Nabi kepada sahabat Mu'az bin Jabal, afattanun anta ya Mu'az, apakah engkau hendak memberikan fitnah, wahai Mu'az? Oleh karena itu wajib bagi kita, bagi seorang imam nih, bagi seorang imam ketika menjadi imam, perhatikan makmum kita. Di belakang ada orang tua, ada pegawai yang kerja, ada anak-anak kecil, maka jangan membaca surat-surat yang panjang-panjang dalam sholat. Boleh, tidak usah baca surat-surat panjang, boleh, tidak ada yang melarang. Cuma kita jangan menjadi fitnah di kalangan para makmum ketika itu. Apalagi kalangan makmumnya orang-orang awam.
Kalau kita ditunjuk sebagai imam, maka bacalah surat-surat yang sedang atau pendek yang tidak memberatkan makmum. Jadi kalau misalnya kita ditunjuk menjadi imam, maka diusahakan kita membaca surat-surat yang tidak memberatkan makmum. Dilihat di belakang ada orang tua, di belakang ada anak kecil, di belakang ada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Makanya laki-laki tadi ketika mundur sholat, imamnya bacain surat Al-Baqarah panjang, dia mundur. Dia tidak salah ya, tidak salah. Ngadu kepada Nabi SAW. Bahkan yang disalahkan siapanya? Imamnya. Muaz bin Jabal yang dimarahin oleh Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, afattanun anta? Wahai Muaz, apakah engkau ingin memberikan fitnah? Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau kita menjadi makmum, perhatikan keadaan, kalau kita menjadi imam, perhatikan keadaan makmum. Dan disunahkan di dalam sholat isya, kita membaca Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal ya baca rakaat pertama mungkin paling banyak 1 halaman. Kemudian di rakaat kedua setengah halaman. Itu sudah sedang. Sudah mungkin menurut orang awam itu panjang. Atau membaca setengah halaman di rakaat pertama, rakaat kedua membaca setengah halaman. Itu sedang ya menurut orang-orang zaman sekarang. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan disunahkan juga ketika kita sholat memperpendek bacaan di rakaat kedua. Jadi rakaat pertama agak panjang, rakaat keduanya agak pendek. Dan ini sunnah ya. Dan ini sunnah. Sebagaimana di dalam surat di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, atau Abu Qatadah mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi rak'atainil awlayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yusmi'una al-ayat ahyanan wa kana yutawwilu rak'atal ula min adh-dhuhri wa yuqassiru ats-tsaniyah wa kadzalika as-subhu. Kata Abu Qatadah, Nabi SAW pernah sholat bersama kami, membaca di dalam sholat zuhur dan sholat asar fi rak'atainil ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama dengan surat Al-Fatihah dan 2 surat yang terkadang kami mendengar, terkadang Nabi SAW memanjangkan di rakaat pertama dan memendekkan di rakaat kedua. Ini sunnah Nabi ya. Terkadang kita mendapati imam tidak memperhatikan sunnah ini. Rakaat pertama bacanya ad-duha, rakaat kedua bacanya asyams. Lebih panjang mana tuh ad-duha sama asyams? Lebih panjang asyams. Seharusnya dia baca surat asyams di rakaat pertama, ad-duha di rakaat kedua. Memperpanjang di rakaat pertama dan memperpendek di rakaat kedua. Ini sunnahnya. Terkadang ya imam-imam tidak belajar sunnah seperti ini, sehingga dia tidak tahu. Seharusnya sunnahnya rakaat pertama yang agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Ini sunnahnya Nabi SAW. Makanya Abu Qatadah mengatakan, yutawwil rak'atal ula wa yuqassiru tsaniyah. Memperpanjang di rakaat pertama dan memperpendek di rakaat kedua. Muttafaqun alaihi. Adapun bacaan di dalam sholat fajar, sholat subuh, Nabi SAW bacanya panjang. Dan termasuk membaca tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal ya mungkin kita baca 1 halaman, satu halaman setengah di rakaat pertama. Kemudian kita membaca lebih pendek lagi di rakaat keduanya. Atau di rakaat pertama kita membaca 1 halaman. Kemudian di rakaat keduanya kita membaca setengah halaman. Ini untuk kalangan orang awam sudah panjang ya. Sudah panjang. Kecuali kalau kita sholat di lingkungan ma'had, di lingkungan yang orang-orang rata-rata santri. Kita mau baca 1 rakaat 2 lembar 3 lembar terserah. Kenapa? Karena rata-rata makmumnya sudah paham, sudah tahu, dan mereka mungkin sudah hafal. Berbeda kalau kita menjadi imam di lingkungan yang awam, di sekitar masyarakat kita yang rata-rata mereka pekerja. Bayangkan kalau sholat subuh, rakaat udah nunggu qomatnya lama, mereka ya disunahkan antara azan dan qomat ya 20 menit atau 25 menit. Mereka nunggu qomatnya aja udah gelisah. Saya mau kerja nih, kok belum qomat-qomat, subhanallah. Ini orang awam. Ini orang awam nih.
Nah, kalau kita sholat di sekitaran orang awam, memperhatikan makmumnya. Udah gitu bacanya di dalam sholat subuh 2 lembar. Insya Allah tuh makmum besok gak bakalan datang lagi di masjid itu. Kenapa? Karena mereka juga punya kebutuhan ya, punya kebutuhan. Nunggu qomat antara azan dan qomat itu sekitar 15 menit, ya cukup ya, standar, atau 20 menit maksimal sudah cukup insya Allah. Sudah cukup. Walaupun sampai 20 sampai 25 menit sampai 30 masih di awal-awal waktu, tapi terkadang makmum orang-orang awam yang mereka memiliki kebutuhan, mereka harus kerja berangkat pagi-pagi dan seterusnya, maka kita sesuaikan dengan keadaan sekitar masyarakat kita. Kalau kita di lingkungan mahat nggak ada masalah, tidak ada masalah. Di lingkungan yang orang-orang sudah paham nggak ada masalah, tidak ada masalah. Dan tentu saja ini harus kita beritahu kepada makmum, kepada orang-orang agar mereka lebih paham. Sehingga ketika mereka menunggu sholat subuh, qomat lama, mereka sudah paham, oh ini sunnahnya memang seperti ini. Sunnahnya seperti ini. Sehingga mereka tidak ngedumel, tidak mengeluh dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi SAW ketika sholat subuh membaca surat-surat Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu terkadang dari surat Qaf sampai dari jarak antara surat Qaf atau sampai surat An-Nas. Ya sekitar itu. Atau kita membaca standarnya di rakaat pertama baca 1 halaman, rakaat keduanya setengah halaman. Itu bagi orang awam sudah panjang untuk di kalangan awam ya, orang-orang awam. Kalau kita sholat di lingkungan mahat mungkin beda lagi. Mungkin kita dibaca di rakaat pertama 2 halaman atau 1 lembar setengah, di rakaat keduanya kita membaca 1 halaman. Jadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadikan rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Ini sunnah yang harus diperhatikan. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan hal ini, Nabi SAW sholat subuh membaca surat Qaf dan Qur'anil Majid. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kana yaqra'u fil fajri bi Qaf wal Qur'anil Majid. Akhrajahu Muslim. Nabi SAW sholat subuh membaca surat Qaf dan Al-Quran Al-Majid. Dan disunahkan kita memanjangkan bacaan di dalam sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Makanya dianjurkan kita bacanya agak panjang. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jumu'ah alif lam mim tanzilun. Ay as-suratus sajdah wa hal ata 'alal insan. Nabi SAW biasa di pagi hari di sholat fajar, sholat subuh di hari Jumat membaca surat Sajadah dan surat Al-Insan. Ini sunnah, tidak wajib, disunahkan seperti itu. Kalau baca surat-surat yang lain boleh tidak? Jawabannya boleh. Ini hanya sunnah muttafaqun alaihi. Dan dibolehkan kita mengulang surat di 2 rakaat. Jadi misalnya di rakaat pertama membaca surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha, di rakaat kedua juga baca surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Hukumnya boleh mengulang surat yang kita baca di rakaat pertama dibaca lagi di rakaat kedua. Hukumnya boleh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Kata seseorang dari Bani Juhainah, dia mengatakan annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha fi raq'ataini kiltaihima. Akhrajahu Abu Dawud. Kata seorang dari Bani Juhainah bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sholat subuh dengan surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani dalam sifat salat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran dibolehkan mengulang
satu surat di dalam 2 rakaat. Dibolehkan ya. Walaupun yang lebih utama adalah membaca surat yang berbeda. Tapi terkadang dibolehkan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dia yang berkaitan tentang membaca di dalam sholat, membaca surat dalam sholat. Kalau sholat subuh bacanya agak panjang, kalau sholat subuh bacanya agak panjang, kalau sholat zuhur, sholat asar agak pendek dengan awsatul mufassal, atau terkadang bacanya yang pendek, qisarul mufassal. Dalam sholat maghrib bacanya qisarul mufassal, dalam sholat isya bacanya dengan awsatul mufassal. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.